suatu makhluk hidup yang dapat makan, bergerak, tumbuh, bernapas, dan berkembang biak. Untuk segala aktivitasnya ini, tumbuhan itu dilengkapi dengan berbagai macam bagian-bagian yang memiliki fungsi tertentu. Bagian-bagian tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang perbedaan batang dan akar pada tumbuhan. Ayo kita belajar bersama-sama. Nah, kita akan membahas akar terlebih dahulu. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu apa itu akar? Oke, akar adalah salah satu bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai jalan masuknya air dan makanan ataupun zat hara yang masuk ke dalam tumbuhan. Makanya, akar berada di dalam tanah dan ujungnya itu berbentuk meruncing supaya bisa menembus tanah. Teman-teman tahu tidak, di cabang-cabang akar ini terdapat rabut akar di mana air dan zat hara itu masuk, dan pada ujung akar ada tutup akar yang melindungi saat akar menembus tanah. Nah, teman-teman bisa ketahui bahwa akar tumbuh itu berbeda-beda. Ada akar serabut dan akar tunggang. Akar tunggang itu seperti akar pohon mangga. Akarnya itu bercabang-cabang. Tiap cabangnya itu menjadi lebih kecil daripada akar pokoknya. Lihat deh teman-teman, akar pokoknya itu dengan akar cabangnya sangat jauh berbeda. Ingat ya teman-teman, akar tunggang itu tidak hanya pohon mangga saja, tetapi akar tunggang itu biasanya dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua atau biasanya kita sebut dengan dikotil. Seperti kacang, jika dibuka bijinya itu bisa dipisahkan menjadi dua. Tetapi kalau tumbuhan dikotil dicangkok atau disetek, akarnya menjadi akar serabut. Nah, tadi kita kan sudah membahas akar tunggang. Sekarang kita lanjut membahas akar serabut. Teman-teman ada yang tahu apa itu akar serabut? Oke, akar serabut itu teman-teman, dia tidak memiliki akar pokok. Semuanya akar keluar dari pangkal tanaman. Ukuran cabang-cabangnya itu tidak berbeda dan tidak mengecil. Akar serabut itu dimiliki tumbuhan yang bijinya berkeping satu atau biasanya disebut dengan monokotil. Contohnya itu ada pohon pepaya. Teman-teman ingat ya, akar tunggang dan akar serabut itu berbeda. Tetapi mereka itu sama-sama bercabang supaya bisa semakin banyak menyerap air dan zat hara dan supaya bisa lebih kokoh menyanggah batang. Oke teman-teman, tidak hanya dua jenis akar itu saja, tetapi ada jenis-jenis akar lainnya yang ditemui di beberapa daerah tertentu dengan fungsinya yang unik, yaitu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Akar-akar jenis ini disebut akar khusus. Ada 4 jenis akar khusus loh teman-teman. Yang pertama itu ada akar gantung. Akar gantung itu tumbuh di batang dan menggantung di udara ke arah tanah. Contohnya itu ada pohon beringin. Yang kedua itu ada akar pelekat. Akar yang tumbuh di batang dan berguna untuk menempel dan memanjat. Contohnya itu ada pohon sirih. Yang ketiga itu ada akar napas. Akar ini yang muncul di permukaan dan mempunyai banyak celah untuk jalan masuk di udara. Contohnya itu ada tumbuhan bakau. Dan yang keempat itu ada akar tunjang. Akar ini yang menunjang batang agar tidak roboh dan bertumbuh di batang bagian bawah ke segala arah. Contohnya itu sama seperti akar napas, yaitu tumbuhan bakau yang ada di pesisir pantai. Nah, bisa kita simpulkan teman-teman, ada beberapa fungsi akar. Yang pertama itu ada menyerap bahan makanan seperti air dan zat-zat hara di dalam tanah. Yang kedua itu sebagai fondasi tanaman agar dapat berdiri kokoh. Yang ketiga itu sebagai alat pernapasan pada tanaman. Dan yang keempat itu ada akar tumbuh juga dapat menyimpan cadangan makanan seperti ubi dan lengkuang. Nah, kita sudah membahas tentang akar. Sekarang kita akan membahas tentang batang.
Teman-teman tahu tidak kalau batang itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu batang berkambium. Kambium itu bertumbuh keluar untuk membuat kulit kecoklatan seperti di pohon mangga. Kambium juga bertumbuh ke dalam dan membuat batang itu semakin bertambah besar. Yang kedua itu ada batang basah yang berlunak dan berair seperti bayam. Dan yang ketiga itu ada batang rumput yang memiliki ruas-ruas dan sering berongga. Batang itu gunanya apa sih? Batang itu seperti saluran. Air dan zat hara yang diserap itu akan disalurkan ke daun, lalu sumber makanan dari daun itu akan disalurkan ke bagian-bagian tumbuhan lain. Batang ini juga itu dapat menyangga tanaman untuk mencari cahaya matahari. Beberapa batang juga itu menjadi tempat penyimpanan makanan, seperti tanaman tebu. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, kakak ada satu lirik lagu, boleh kalian ikutin ya liriknya. Berikut lirik lagunya. Teman-teman, itulah tadi bentuk dan fungsi bagian tumbuhan. Semoga bisa dimengerti ya. See you next time. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Bye-bye.